Oke, Sebentar. baik. Mau Ketika dijawab ada apa? ketika ada kerajaan di bumi ini, tunggu dulu. Ketika ada kerajaan di bumi ini memiliki singgasana di atas air, terus kalian katakan dia Allah, sama? Itu kalian katakan sama? Ya. Ketika di bumi ini punya singgasana di atas air, sama kayak Allah, kalian katakan sama, itu Allah. Gitu, maksud kalian gitu? Ya, ke situ lari kalian ya kan? Hah? Ya kan? Kan aku menjawab ya. Kamu Ya. gimana sih nanya Bentar, mau saya jawab? Saya dulu. Saya Oh ya, dulu. Termos, Tadi kan silakan, Termos. tadi kan Atemun pun menyatakan sama kamu tentang arsy itu bisa berupa singgasana, kerajaan, Bukan kekuasaan lah. bisa serupa, bukan nggak ngomong, Begitu nggak kan? punya narasi kayak gitu, nggak gue nggak Loh, tadi narasi arti kayak gitu. arsy itu kalian mengartikan itu loh. Enggak, kita hanya membaca dan Bahkan- kalau compare ke ayat ke hadis. Bentar dulu. Bahkan tadi aku sempet kaget juga dengar Bang Blender bilang ya bisa di air yang berwarna biru. Air warna biru. Loh. Pikiranku kan air laut. Di gitu. atas air loh, biru air laut. Kau lucu nih lah, kalian pemahaman kalian cetek kali. Nah terus Gini makanya loh, aku gini. gini itu di luar konteks ya. Aku nggak mau bahas soal warna air lah. Nah, ada Ustadio tuh si M, turunin aja tuh. Nah jadi begini yang jadi pertanyaannya, yang berkuasa di atas air itu yang mana? Allah Subhanahu Wa Taala atau ya ini? Ya Allah lah, sakit pertanyaannya. Ya Allah lah. Apa pula kau nih Allah yang menciptakan iblis siapa? Berarti ayat ini Apa ayat apa? Mana ayat? Mana ayat? Mana ayat? Ayat mana? kamu Mana bisa- ayat di situ? Mana ayat? Coba lah Termas. Mana ayat di situ? Mana ayat di situ? Kau bertanya salah, aduh. Makanya kalian ini longor kali bertanya. Kalian tidak menguasai pertanyaan, tapi kalian berani menyimpulkan. Gila nggak kalian nih? Aku nggak Bentar, menyimpulkan. bentar. Interupsi bentar. Ini komen saya kenapa dibisukan bang? Saya nggak bisa ngetik ini di bawah. Tolong dibuka dong. Masa dibisukan? Nggak bisa ngetik saya di bawah, di mute. Siapa yang Sudah bisukan? nggak ada. Aku tadi kan, kau gibain aku di bawah kan? Aku bisukan kau. Gibain apa? Saya nggak Gibain ada aku ngomong apa-apa loh. bawah. Udah, Saya nggak ada fokus aja di ngomong atas. apa-apa. Fokus aja di atas. Ya udah. Makanya Nggak jangan ngomong gibah apa-apa. aku. Gibah apa sih? Saya Fokus, nggak ada. Coba fokus di atas. Sudah, diskusi di atas bang. dibuka dulu, saya ngobrol sama teman saya bu, saya nggak ada gibahin anda, tolong dibuka. Ini teman-teman saya di bawah, masa saya nggak bisa ngobrol sama teman saya diam loh di atas. Dibuka dulu tolong mute-nya. Apa ini Bang Blender? Sibuk Silakan, kali waktu itu. Silakan tolong Udah, tolong ya dibuka. Lanjut Bang Blender, sorry lanjut. Enggak, fokus aja, oke. Nah, buka, oke. Nah, sekarang gini loh Termos, ya sekali lagi ya. Tolong ya. Kalian saja tidak paham apa itu hadis, tetapi kalian berani menyimpulkan. Kalau bertanya itu jangan menyimpulkan, oke? Itu Nah, aku bertanya nggak menyimpulkan. Oke, baik. Aku menyimpulkan kan Oke. berarti wah, berarti Allah itu iblis. Aku nggak Nah, bilang begitu. sekarang tentang ini tadi kan ini bukan ayat, ini hadis, ya beda. Iya. Nah, sekarang di sini apa pertanyaan kau? Nah, pertanyaanku, jadi yang berkuasa di atas air itu siapa? Allah. Subhanahu Wa Taala atau iblis gitu loh. Allah. Allah Karena berkuasa semalam- atas segalanya. Gini, karena semalam ada penjelasannya katanya singgasananya udah pindah. Itu. Aku Pindah jadi kemana? bingung. Pindah. Ya itulah penjelasan dari Muslim yang semalam pembahasan sama aku. Katanya arsinya udah pindah. Waduh, bisa pindah. Aku jadi bingung begitu Loh. loh. Gini loh, kalaupun ars itu kan singgasana, kau tahu nggak singgasana? Makanya aku tanya singgasana tahu nggak? Tadi kan kamu jelaskan. Bisa Enggak, dibilang bisa nggak kekuasaan. kebayangan kau singgasana itu apa? Tadi kan kamu sudah menjelaskan, bro. Itu bisa Maka- dibilang singgasana, kerajaan, Ya. kekuasaan, ya kan? Betul. Hmm. Nah, makanya aku membawa ayat ini. Jadi, yang pertanyaanku itu ini siapa yang pindah arsinya gitu? Atau Begini. kekuasaannya atau kerajaannya? Karena yang semalam menjelaskan katanya arsinya itu udah pindah. Singgasana aja pun kau nggak tahu. Kau katakan singgasana itu istana, itu aja udah salah bos. Makanya kita singgasana itu apa? Itu kamu yang ngomong tadi loh. Loh apa? Sebuah kerajaan memiliki singgasana. Itu ku bilang lo. Kau tahu nggak? Tahu nggak Itu kan sebuah kerajaan penjelasannya. memiliki singgasana? Makanya aku bilang singgasana kau nggak tahu. Kau anggap singgasana itu oh seperti oh istana. Itu dia singgasana kerajaan seperti itu kan?
Sebuah kerajaan yang memiliki singgasana. Paham nggak? Terus kau katakan terus itu dia kerajaan. Singgasana itu adalah kerajaan. Sebuah kerajaan Yang memiliki singgasana. sebuah kerajaan Ya, yang yang memiliki singgasana. Nah, Artinya berbeda kan? ini juga mendirikan kerajaannya di atas air. Kok kerajaan lagi? Apakah Ini kau ketika baca, singgasana, gini loh, Mau aku yang sebuah bacakan. kerajaan memiliki terus singgasana dengan kerajaan sama tuh nggak? Kau pikir sama Tuhan kau jadikan satu? Tadi kamu yang bilang singgasana apa tadi kamu bilang? Sebuah kerajaan yang memiliki singgasana. Aduh, mak. Sebuah kerajaan yang memiliki singgasana. Nah, terus apakah kau katakan sama? Sebuah kerajaan. Apakah kau katakan sama itu? Bentar dulu, sebuah kerajaan kan? Ya. Nah, itu tadi membahas kerajaan nggak? Iya, ketika ku katakan sebuah kerajaan lalu memiliki singgasana, apakah sama itu? Sama. Lalu apakah pertanyaanku? Apakah lagi sama yang itu? tidak, kan? Enggak, apakah Jadi sama itu? Begini, Blender. Pertanyaanku simpel. Jadi yang pindah kerajaan atau singgasananya siapa? Itu aja, nggak usah kemana-mana. Mumet aku dengernya itu. Gini loh, kan tadi udah ku bilang, pertanyaan kau saja pun kau tidak paham, ya. Kau menganggap itu singgasana itu sebuah kerajaan yang satu paket. Wow, istana, udah. Istana itu pindah ke air. Itu pemikiran kau itu. Tadi kamu yang bilang loh, kerajaan Ya kan? dalam sebuah singgasana. Kamu yang ngomong. Astaga, coba kau ulang pertanyaan aku tadi, penyampaian aku, kalimat aku apa coba? Kerajaan dalam sebuah singgasana. Ah, Kamu dalam. mengatakan itu Coba betul? itu udah berbeda. Bahasa Indonesia kalian memang udah berserak memang, betul. Kamu yang Sebuah kerajaan mengatakan dalam loh. sebuah kerajaan dalam singgasana itu udah berbeda itu kan? Kan kamu yang mengatakan itu. Ada aku mengatakan itu tadi. Kamu bilang kerajaan dalam sebuah singgasana. Kamu Ada aku ngomong dalam tadi. Ada aku ngomong dalam. Kau tanya kawan kau. Kau tanya kawan kau. Ya udah, tanyalah ke dia itu. Enggak tanya kau nanya sama dia, ada nggak aku ngomong gitu tadi? Bro Al. Mana dia? Ya, tapi tadi kamu yang menyatakan Makanya narasi itu. Inilah Kamu rusaknya menjelaskan bahasa juga. Indonesia saja kalian berserak. Bahasa Begini, Indonesia nggak tahu. Tadi kan aku bertanya, kamu juga menjelaskan kan kata arsi itu. Bisa dibilang singgasana, kerajaan gitu, penguasa. Iya kan? Nah, iya, tadi kan aku bilang, ketika Nah, aku mengatakan makanya- gini loh. Tadi kan aku bilang, Termos, kau tahu nggak singgasana Termos? Itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tahu nggak kau Termos singgasana? Itu loh pertanyaan aku. Kau langsung jawab tahu, nggak peduli kau. Itu dulu konteksnya biar kau paham. Tadi yang aku nggak tahu tuh soal arsi, dan kamu menjelaskan. Ars itu kan singgasana. Aku bilang tadi Ars itu adalah singgasana. Bisa Nah, dibilang sekarang juga kerajaan. Kamu bilang begitu, atau kekuasaan. Aduh, Betul. Nah itu di Betul pikiran nggak? kau seperti itu. Kok di pikiran saya? Kamu yang menjelaskan Kapan? kok tadi. Kapan aku bilang kayak gitu tadi? Tadi kamu bilang, bahkan Sebuah- temanmu si Atemon juga bilang, ya contoh kayak di masjid tuh, nah dia membangun singgasananya, ditunjukkan nama masjid itu sama dia. Sebuah kerajaan yang memiliki singgasana. Sebuah kerajaan yang di dalamnya singgasana. Tunggu pegang ya. sebentar ya. narasinya nih. Sebentar. Ini bahasa Indonesia dulu kita, bahasa Indonesia. Jangan kau dengar, kau mau dengar. Jangan ngotot kau aja kau bawa. Oke? Pelan-pelan ya. Ini kita bicara bahasa Indonesia dulu. Sebuah kerajaan yang memiliki singgasana. B. Sebuah kerajaan yang di dalamnya singgasana. Beda tuh sama. Narasimu kupegang ya. Sebuah kerajaan. Ah. Ada kata kerajaan kan? Sebuah kerajaan yang memiliki singgasana. Itu narasimu Yang B. betul? Ya, yang B. Enggak, narasi itu aja dulu. Tunggu dulu. Ya, itu dulu. Enggak, yang B dulu, yang B. Yang B. Sebuah kerajaan. Ya udah, yang B apa? Sama atau tidak tuh? Yang B apa? Yang B tadi kan apa? Sebuah kerajaan yang di dalamnya ada singgasana. Yang A? Yang A, makanya yang A sebuah kerajaan yang memiliki singgasana. Kau enggak gini loh, kau literatur bahasa kayak inilah telur-telur ini. Pening aku nih kau bahasa Indonesia.
sama kayak ini daging telur. nggak ngebahas telur, jangan lari ke telur dulu. Ya makanya sebuah singgasana, makanya jangan kau fokus untuk mau menghajar kami saja. Jangan kau sibuk menyerang, begitu diserang balik mental kau. Ini kan posisi kau terlalu ambisi untuk menyerang kami. Ini posisi kau nih. Doubling bang, LBH ini dulu. Ini posisi kau. Coba kau lepaskan dulu. Gini loh, Termos. Kau lepaskan dulu. Ini posisi kau ini mau nyerang kami nih. Mau menyerang ini, mau nembak terus kan. Tapi nggak pikir kau. Tiba-tiba kau diserang balik, mencret. Nah inilah ambisi kau menyerang. Mati kau nanti. Jadi kau lepaskan dulu ambisi kau untuk menyerang kami. Ya, paham kau kan? Nah, kau lepaskan. Sebuah kerajaan yang memiliki singgasana. A. Yang B. Sebuah kerajaan yang di dalamnya ada singgasana. Sama atau berbeda? Sebuah kalimat ini. Oke, yang pertama ya, aku di sini kan bertanya, nggak menyerang. Nggak ada ambisiku untuk menyerang. Selama ini aku pernah bertanya. Astaga, aku Sabar dulu, aku bangun narasiku dulu. Kalian harus dengarkan juga dong. Selama ini kan aku nggak pernah bertanya ke kamu. Ya kan, aku selalu menjawab gitu. Kalian mau bilang saya longot, botol, apa, terserahlah. Aku bertanya. Tadi pun kamu ngasih pemahaman sih, apa arsi itu bisa dibilang singgasana, kekuasaan, kerajaan. Nah, makanya aku membawa jangan dua kau ayat samakan kekuasaan. Mana ada bilang kekuasaan? Kau tuh menambah kau. narasimu. Nah, sekarang kamu bilang nih, ada Kok kekuasaan pilihan A. mana ada? Yang baru ku bilang aja tadi dalam udah salah-salah kau. Mana ada bilang kekuasaan? Kau lucu kau nih lah. Jangan kemana-mana kau. Kau nggak nyimak apa perkataan dari aku. Aku narasiku masih ingat itu aku. simple loh. Jadi yang Aku masih pindah ingat aku singgasananya perkataanku. siapa? Cuman itu aja. Kau nggak gini loh. Aneh kau. Aku nggak ada bilang tadi kekuasaan harus mana ada. Kau ngarang-ngarang. Kau menambah kau. Ya sudah, sebelum lari kemana-mana, tinggal dijawab aja Bro Blender. Jadi yang Jawab, pindah jelasin singgasananya dulu, Bang siapa? Blender. Atau enggak, Bang A Blender lanjutkan lah. jelasin. Aku soalnya Ya, jujur udah, aja, aku dapat dari aku situ. tensi aku. Biar Bang Dio. Tensi aku dah. Biar Bang Dio lah. Coba, Tensi aku nih kau. ya coba jelasin dulu. Kenapa itu? Nah, dia nanya pertama di surah Al-Hud ayat 8 tentang ars, Allah di atas ars, di atas air itu. Artinya ars di atas air ini apa bang? Artinya bang? Nanya doang bang. Surat apa? Surat Hud. Itu ditampilin ya Hud 7. Sebentar. Terus di compare ke hadis kan lucu. Ya nanya bang, nanya kan masa nggak boleh? Nanya doang loh, nanya baik-baik loh. Bukan. Kalau abang begini, kalian menyimpulkan, selalu kalian menyimpulkan kalau bertanya itu loh. Belum lagi selesai menjawab sudah menyimpulkan. Itu kalau bertanya selesai kan kami menjawab. Aku nggak menyimpulkan di sini. Al pun nggak menyimpulkan Bro Blender. Kami bertanya, kan udah aku bilang. Kalau aku menyimpulkan, berarti aku bilang begini. Oh berarti singgasana yang di sana tuh Udah, iblis. oke. Ketika pertanyaan kalian Begitu udah loh. selesai aku tadi menjawab. Udah selesai nggak aku tadi menjawab? Belum selesai kan? Nggak selesai kan? Karena belum lagi selesai aku menjawab udah kalian simpulkan. Itulah. Nanti selesai aku menjawab baru kalian tanggapin jawaban aku. Itu diskusi. Oke bang, oke siap. Memang bang Termos ini memang botol memang dia, nggak apa-apa. Bang Blender. Sudah, sini gimana? Siapa yang mau jelasin ini? Sebentar Kami dulu. nanya. Bang Blender, ini saya di ban malah dari komen di bawah. Saya nggak ngerti loh, saya nggak ada komen aneh-aneh di ban. Kecilin saya dulu aja nggak apa-apa. Ini momotnya Bang Blender ini si kucing sensitif banget ini. Momot kami kejam ini. Ya kok Bang Juma aja. nggak bener Bang kok Juma ini. aja pun di mute. Bang Juma di mute. Bukan kaleng-kaleng bos. Hah. Bang Juma aja pun di mute. Alamak, ya sudahlah. Yo, kejam. Kalau Zuma aja di mute, apalagi kita lah. Ah, Pikiran makanya. depan. Bukan kaleng-kaleng momot kita nih bos. Hah. Sangar kali. Ah. Ntar lagi kayak roomnya Bang Edis lah, room Bang Blender ini. Enggak, biasa aja. Udah itu biar dijawab Bang Dio. Ya udah jawab dah Bang, boleh. Kita diskusi yang baik, santai lah, jangan pakai urat Bang. Kami tujuannya nanya kok, bukan berantem. Ya masalahnya apa yang abang tanyakan? Wakana arsyu alal ma itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, artinya arasi di atas air itu artinya arasi apa Bang? Arasi. Arsy itu singgasana. Singgasana. Nah, itu kan berarti singgasana yang di atas air Bang, betul? Qabla khalaqas samawati wal ard. Itu ditafsirkan oleh Rabi' bin Anas
Qatadah itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, setuju Bang. Kami setuju. Arsy berarti singgasana yang di atas air, betul Bang? Yes. Bang Dio, Ya, Iya, berarti singgasana yang di atas air, betul Bang ya? betul. Betul. Oke, sekarang di hadisnya Bang yang mau ditampilin. Ini bukan dari saya nih, dari Blender ini. Memang si Blender ini cari masalah terus di mana-mana nih. Maklumin aja Bang. Nah, ini di hadis satunya Bang. Boleh dibesarkan Bang punya saya. Ya, ini hadisnya di sini dijelaskan bahwa iblis meletakkan istananya atau singgasananya di atas air, Bang. ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini bagaimana bisa iblis meletakkan singgasananya di atas air? Nah, makanya kami bertanya ini, Bang. Kenapa yang satu singgasana di atas air, yang ini juga dia singgasana atas air? Itu pertanyaan kami. Silakan dijelaskan, Bang. Oke, itu penjelasan tentang iblis meletakkan singgasana di atas air itu setelah diciptakan langit dan bumi. Itu Oke. disebutkan demikian. Kalau surat Hud ayat 6 tadi itu sebelum penciptaan langit dan bumi. Oke, Bang. Setuju. Berarti Sebentar. Ketika ada penyebutan tentang arsh atau apapun kata yang ternyata ada juga pada makhluk, itu tidak menunjukkan sama secara mutlak. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ayatnya. Allah itu tidak sama, tidak ada satupun yang sama dengannya, dan dia adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Nih, Allah itu tidak ada satupun makhluk yang sama dengannya. Kemudian Allah tetapkan bagi dirinya wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Makhluk mendengar, makhluk melihat, tapi pendengaran dan penglihatan makhluk nggak sama dengan Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan iblis punya singgasana di atas air, ya no problem, nggak sama dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. berarti di sini hadisnya betul Bang ya. Berarti iblis membuat singgasana di atas air juga ya. Ya, Tapi setelah penciptaan. yes. Oke. Kan gini kan diskusinya enak. Gimana Bang? Oke lah berarti. Nah, sekarang Termos mau nanya itu. Silakan Termos. Tadi mau narasi gimana atau mau nanya gimana Termos? Memang Termos ini agak botol, jadi maafin lah kebotolan si Termos. Silakan Termos. Woi Termos. Lanjut dulu bro. Di sini aku lagi hujan deras jadi agak nge-lag. Bentar, aku cuma nyimak dulu deh. Bentar ya. Menceret sudah Termos menceret Bang. Oke Bang, boleh kita melanjutkan pembicaraan kita berhubungan dengan iblis. Saya mau nanya dulu Bang, apakah iblis ini diciptakan? Boleh nggak Bang? Saya nanya Bang, saya izin dulu. Boleh. Ya, iblis ini apakah diciptakan Bang? Yes, ciptaan makhluk. Boleh bernarasi menjelaskan bagaimana iblis pertama kali diciptakan Bang? Di mana, dari apa, dan bagaimana Bang? Saya nggak tahu Bang, nanya doang. Abang sudah bertanya berapa kali nih? Udah 10 kali kayaknya. Enggak, saya ini yang iblis ini yang nanya Arsy tadi singgasana itu si Termos Bang. Kalau saya nanya iblisnya Bang, apakah iblis ini diciptakan dari apa, bagaimana, dan tolong narasi lah Bang, penciptaan iblis ini bagaimana Bang? Saya nggak tahu Bang. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna min marjin min nar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin itu dari marjin min nar, dari percikan api. Dari percikan api. Yang saya tanya iblis Bang, apakah iblis sama jin itu sama atau beda Bang? Maka minal jin. Ya. Iblis dari jin, dari bangsa jin. Berarti Ini. semua jin itu adalah iblis Bang. Bingung saya ini. Enggak lah. Yang saya tanya iblis Bang. Iya, sebentar aku buka ayatnya. Kau kalau aku tanya balik pakai data juga ya, kalau aku tanya balik ya. Boleh Bang, boleh. Dalam surah Al-Kahfi sebentar. Iya. Surah Al-Kahfi 50
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ketika kami bertanya kepada kami berkata kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Ini sujud ihtiram ya, bukan sujud penyembahan. Sujud pemuliaan. Maka fasajadu, mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, dan dia termasuk dari golongan jin, fafasaqa an amri rabbih, dan dia bermaksiat dari perintah Tuhannya. Berarti dia dicipta. Dari mana dia diciptakan? Disebutkan dalam surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah menciptakan jin itu dari percikan api. Dari api dia tercipta. Oke bang, berarti iblis ini adalah jin yang tidak tunduk seperti itu ya bang? Tidak Yes. menyembah Allah ya? Ya, Nah ketika jin ya atau iblis ini tidak menyembah Allah, jin ini pertama berarti kita mundur dulu bang. Jin ini setelah diciptakan dia ditempatkan di surga atau di bumi bang? Bingung saya bang. kau udah berapa kali bertanya loh, aku lagi lah Ya udah gantian. boleh tanya saya bang, boleh. Tapi saya bukan siapa-siapa bang. Jadi saya jawab sebisanya Oke. bang ya. Apakah iblis itu berkuasa menurut kekristenan? Iblis itu berkuasa di bumi bang. Setelah dia diturun jadi awal mula iblis itu dari malaikat yang jatuh dalam kesombongan, maka dia diturunkan atau dibuang dari surga ke bumi bang. Makanya dia berkuasa di bumi bang. Gimana itu dalilnya? Dia dibuang dari surga, berkuasa di bumi. Nah, malaikat yang jatuh bang karena kesombongan. Mau saya buka ayat? Aku tanya dalil Karena dari jawabanmu. Dia iya adalah dalil. dari surga, kemudian dia berkuasa di bumi. Katanya. Oke, sabar bang. Saya bukan siapa-siapa bang, jadi saya nggak banyak hafal bang. Jadi ya maafkan lah kalau tidak bisa memuaskan, tapi saya coba. Jadi Kalau dia tanya, ya apa-apa. sebentar bang. Oke. Masuk Jadi dia, masuk dia. Masuk dia kata-kata aku tidak bisa berbuat apa-apa diriku. Masuk dia. Kalau sudah tidak ada dalilnya, masuk dia aku tidak ada apa-apa. belum. Aku kan bilang bukan aku tidak bisa. Saya Iya. bilang saya coba bang. Iya. Saya coba. Menseret, iya nggak apa-apa iya. bang. Kita Iya. menseret sama-sama nggak apa-apa bang. Iya. Gini, jadi Tuhan tidak pernah menciptakan yang buruk bang. Kita percaya ketika Tuhan menciptakan malaikat dan menciptakan manusia itu semuanya baik bang. Tapi karena kesombongan ada malaikat yang jatuh. Sebentar, saya bukakan dalilnya bang ya. Ya, yang saya tanyakan iblis itu dari surga kemudian dia berkuasa di bumi. Itu pertanyaan saya. Ya sabar bang ya. Ya. Saya satu device ini bang. Masuk dia. Izin sholat asar dulu. Jangan ngemis-ngemis lah. Satu device lah, di luar lah, paret lah. Bantu termos. Sabar bang. Mas. Termos. Gimana Bro Bender? Bantulah dia. Kenapa? Bantulah. Ya kagak, kan aku tadi bilang maunya sama kamu. Nah si Al ini maunya sama si siapa namanya, ketutupan sama, aduh aku gak bisa lihat. Ya begitulah pokoknya. Bang Dio maksudnya. Iya Bro Tapi Dio. kok nggak setia kawan lah termos. Tadi kok minta tolong Ya, temanmu. gini, buka. Udah kau diam dulu. Namanya diskusi itu Diam kan dulu, salah satu-satu, satu. Ten, Masa satu-satu, kita Ten. mau nyerocos sih? Nah, Bilang ya. ayatnya. Jadikanlah diskusi yang baik biar menambah ilmu. Begitu Ayatnya saudara-saudara. berarti bilang, mau nggak? Apa bang Boin? Iya, berarti bilang ayatnya tentang iblis tadi, bertenang. Bentar si Al Yesaya, dulu, Bang. bentar. Yesaya 14. Ayat 12. Nah, itu udah tahu nanya pula pura-pura nggak tahu. Kalau kita buka data langsung ini loh. Tadi aku Abangmu nggak ada ini yang bilang ini, abangmu yang dibawa Kristen, abangmu ini. Kalau ngeden masih ini Oh, itu ya udah bang itu. suaranya keras, tapi Ya kalau saya belum beres. Orang cuci kabel atur masih ngeden. Balik lagi bang masih ngeden bilang. Apanya nak? ngomong sama siapa? Bilang kalau ngeden itu
Kalau berat tenaga dia lagi lah balik. Bang Len, mute dulu. Jadi hostnya lagi Hostnya ngomong di sama mute, siapa hostnya ini? di mute, hostnya. Di mute hostnya Ini itu dulu. momennya tolong hostnya di Udah mute diam dulu. Tem, udah diam. Minta maaf dulu. Oh, minta maaf nggak mau. Ya, Apa tadi ya pertanyaan saya, Ustadio? Apa tadi pertanyaan Ustadio? Pertanyaannya. ya itu, ya saya malaikat yang jatuh itu Bukan, kan. bukan dari mana dalilnya katanya. Iblis tuh dari surga, terus turun berkuasa di dunia. Kan sudah saya jelasin bang, jadi Tuhan tidak menciptakan iblis. Masa abang nggak mau terima penjelasan saya? Iblis itu tidak diciptakan kalau di keimanan kami, jadi kami mohon maaf. Oh, Kalau jadi nggak ada datanya tadi yang abang sampaikan. saya sudah kasihkan datanya Yesaya 14 itu tadi bang, 14 ayat 12 sampai Pertanyaanku apa? 15. Pertanyaanku apa tadi Itu pertanyaanku? di situ disebutkan, itu Pertanyaannya juga disebutkan. udah salah. Saya Nah, 14. pertanyaan abang kan, Atau mohon bagaimana izin, iblis? janganlah lari kemana-mana dulu. Sebentar. Ini Yang topiknya kutanyakan tentang iblis. penciptaan lo si Sebentar, iblis. sebentar. Jangan Yang kemana-mana dulu bro. Yang kutanyakan iblis bukan malaikat. Kan sama-sama tanya iblis kita. Iya, saya setuju bang. Begini, saya jelasin. Boleh saya bernarasi sedikit, kasih 1 menit lah. Udahlah. Tadi kan Aku nanya kau enggak jawab. Kau nanya aku jawab. saya jawab bang. Abang Mana nanya, datanya? apakah iblis Bentar. diciptakan? Pertanyaannya kan harus sama dong. Bukan itu. Pertanyaanku mana datanya iblis itu dari surga dan dia berkuasa di bumi? Mana datanya? Iya, ini loh bang. Jadi iblis itu, malaikat itu di Yesaya 14 ayat 12, malaikat yang karena kesombongannya, maka malaikat itu dibuang dari surga ke neraka, ke bumi, dan dia disebut iblis bang. Itu di Yesaya 14 ayat 12 bang, sampai 17. Sekarang abang ini kan, makanya saya kasih tahu abang, sebelum kita buka data, abang harus ngerti dulu bahwa Kuasa di bumi. Tuhan tidak Aku sholat menciptakan dulu lah. iblis. Bentar aku sholat Ya dulu. sholat dulu bang, nggak apa-apa. Ya boleh bang. Saya diskusi sama siapa ini? Sama kucing, boleh nggak sama kucing ini? Kucing soalnya galak banget ini. Apaan gua momot? Yang lain aja. Ya sama Saya berapa diskusi bang? sama Ya saya kucing. berapa coba? Ya saya Sama berapa? Syah. Yesaya 14 Bentar. ayat 12 sampai 15. Bentar ya. 12 sampai Saya 17 lah. 14. Ya, Yesaya 14 ayat 12 sampai 17. Nah, gini kan diskusinya enak, kita teratur. Nanti Ya saya 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. KJV-nya Lucifer. Abang, ini bercerita tentang siapa? Aduh, jangan bikin saya tertawa lah bang. Kalau abang bilang ini tentang iblis. Ini tentang Helal bin Sakhar bang. Siapa Helal bin Sakhar? Au. Ini tentang Helal bin Sakhar. Siapa Helal bin Sakhar bang? Ini tentang putra fajar. Hanya di KJV dia disebut Lucifer. Lucifer itu atau iblis ya, itu hanya sekali disebut di dalam Alkitab dan hanya ada di KJV. Tidak ada di terjemahan yang lain. Siapa bintang timur di sini? Helal bin Sakhar. Helal bin Sakhar itu bukan iblis, bang. Helal bin Sakhar Aku kasih itu sedikit bukan penjelasan ya. nama iblis. Bentar mau izin kak. Jadi Silahkan. iblis itu di kekristenan dulunya itu malaikat kak. Kayak yang kau sebut Helen B. Shaker ya itu the falling angel gitu. Helal bin Sakhar bukan Sekian. the falling angel. Kita lihat siapa Helal bin Sakhar. Jangan nanti kemudian di Jangan Nabi meliput, Putra Termos. Fajar itu juga disebutkan di kitab Wahyu, yaitu Yesus mengatakan dia bintang timur putra fajar. Jangan dikaitkan ke situ. Saya ngeri saya justru. Tapi Helal bin Sakhar itu bukan iblis, bukan malaikat yang jatuh. Helal bin Sakhar itu, coba cek lagi Alkitab Anda. Itu bukan malaikat, itu Helal bin Sakhar.
Oke, udah kabur langsung karena malu ya, Termos, Bang Boy. Lu Macet Termos kabur. ditinggal temenmu. Termos tinggal sendirian. Ya memangnya kalau ditinggalin kenapa? Atut. Hmm? Atut. Enggak, Nggak jangan pakai gitu. takut. Kenapa kabur gitu? Alasannya Kabur kepencet. juga. Ya gini ya, kita kan nggak tahu dia kenapa, entah di kick atau gimana. Tuh, dia minta naik lagi tuh, silakan dinaikkan. Nih naik lagi. Nggak ada yang Oh, nendang. dinaikkan. Fokus lagi ke tema. Termos suka buat narasi liar. Silakan dijawab. Bentar bang, tadi kepencet bang, karena ini satu device saya buka. Makanya di situ dijelaskan bang, di dalam Lukas 10 ayat 18, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Makanya itu ada hubungannya Kak, bang, semua berkaitan seperti yang tadi bintang timur yang jatuh dari langit itu bang. Di ayat Yesaya. Jadi memang semua berkaitan bang, nggak serta merta abang mengartikan satu ayat dengan tanpa mengerti ayat-ayat yang lain bang. Jadi seperti yang Termos tadi udah jelaskan betul, karena malaikat yang jatuh itu karena kesombongannya, maka dia dikirimkan ke bumi. Itulah yang disebut iblis bang. Sekarang kalau abang bilang iblis itu diciptakan oleh Sebentar, Tuhan, Bang. Sebentar lah. Kalau Abang nyerocos langsung bawa narasi, langsung nanya. Ya, silakan. Saya sudah jawab ya. Kok udah jawab? Bang, saya mau kasih tahu, coba nanti abang baca ini dari situs Anda sendiri loh. Ini ya, dari Sarapan Pagi. Sarapan Pagi Ibu Rita Wahyu. Coba dibaca betul-betul siapa Helal bin Sakhar itu. Jadi Helal bin Sakhar itu, aduh saya malah ngeri nih kalau Anda bawa Helal bin Sakhar itu. Anda baca itu Sarapan Pagi. Malah lebih ngeri kalau Anda baca. Jadi kalau Anda bilang iblis itu Anda ngambilnya dari Yesaya 12, jangan dipakai lagi bang. Tertampar sendiri nanti. Baca Sarapan Paginya Ibu Rita Wahyu. Di situ dia akan menjelaskan siapa Helal bin Sakhar itu. Jadi Lucifer itu hanya satu kali disebutkan, itu pun di KJV, tidak ada di terjemahan yang lain. Dan dia akan menjelaskan dewa bulan sabit, bintang timur, putra fajar. Anda baca itu keterangan dari teman Anda sendiri, Ibu Rita Wahyu ya, siapa Helal bin Sakhar. Jadi cari dalil yang lain di Alkitab Anda yang menjelaskan bahwa setan iblis itu adalah malaikat yang jatuh atau falling angel. Saya rasa yang bisa menjelaskan tentang falling angel itu Anda tanya sama Katolik. Tapi Katolik pun ragu tentang falling angel itu. Iya, tapi Dan memang penjelasan tentang falling angel itu hanya ada di kitabnya Yahudi yang pernah dibacakan oleh Om Billy ya. Om Billy Yahudi itu pernah membacakan di kitab Yahudi tentang falling angel itu. Jadi di Alkitab Anda itu tidak ada penjelasan tentang falling angel. Bahkan Katolik saja itu dia tidak bisa memberikan dalil tentang falling angel. Tanya sama Billy Yahudi siapa falling angel itu. Tapi tidak ada penjelasan bahwa iblis itu adalah falling angel. Tapi Karena itu udah falling jadi angel itu nggak satu. Falling angel itu nggak satu entitas gitu. Yang jatuh itu banyak. Kalau dalam cerita keyahudian ya, itu yang turun banyak, jadi tidak satu. Apakah iblis itu banyak? Nah ini jadi tanda tanya nih. Jadi Anda harus cari dalil betul-betul. Jadi saya sarankan Yesaya itu jangan dipakai untuk menjelaskan tentang iblis. Silakan lanjut yang lain. Oke, aku boleh bertanya nih pakai data nih, boleh? Gantian aku yang bertanya nih ya, boleh ya? Termos, Al, boleh ya? Boleh nggak? Pegang, kalau aku yang bertanya pegang kuat Len, pegang Itu kuat aja ya, aku pegang belum kuat. dapat poinnya, Bro Blender. Di jantungan Len, udah jantungan. Kan kita mau Udah lihat jantungan, diskusi udah si jantungan A Len, sama udah yang jantungan. satu dulu di video. Kalau aku bertanya bisa pakai data nih bos, pakai data, jantungan Len, jantungan. Berani? Aku bertanya pakai data, boleh? Boleh? Jadi gimana ini? Saya mau Jantungan menanggapi. berat bos kalau aku bertanya. Boleh aku bertanya? Pakai data? jantung.
tadi saya mau menanggapi gimana? Boleh ditanggapi nggak yang tadi yang narasinya Bu Syah ini tadi? Mana? Silakan tanggapin. Jantungan kamu bertanya, jantungan. Lanjut. Kok itu enggak aku. Silakan. Kemarin Indonesia Al. ya. Bukan. Apa, Bu? Udah, silakan Al. Bentar, jadi hilang kan mana tadi? Aku mau bertanya berserak kan kalau bertanya. Tenang. Berserak nih kalau aku bertanya, berserak. Berserak. Seret, Bang. Hmm. Waduh, ada Bu Nora. Oke, Enggak. begini Bang. Begini di Mute, dalam Nora, buka mute. Udah dibukanya itu. Tinggal Udah, suara. lanjut Al. Gimana kabarmu, Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bunda. Alah, alhamdulillah pula kok lagi. Aduh. Puji tukang lah, Bang. Apa Aku pula sebut alhamdulillah. Puji tukang gitu loh. Udah, Bang, saya ini di Arab loh, Bang. Saya Udah, ini di silakan, Arab, Bang. Masa udah. saya bilang alhamdulillah nggak boleh? Gimana Udah, sih Al, Anda ini? udah. Tanggapin Al. Oh ya, gini ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 itu juga dijelaskan, Bang, bahwa dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi sepertiga malaikat di surga itu dilempar ke bumi, Bang. Dan itulah mereka-mereka yang disebut iblis, Bang. Seperti itu. Tadi kan pertanyaannya di mana ayatnya malaikat dilempar dari surga ke bumi dan disebut iblis. Jadi pertanyaannya kan begini, apakah iblis itu diciptakan oleh Tuhan? Nah, kalau di keimanan Kristen, Tuhan tidak menciptakan iblis, Bang. Jadi iblis itu adalah malaikat-malaikat yang memberontak di surga, dibuanglah dia. Mereka semua itu dari surga ke bumi. Ada sepertiga dari jumlah malaikat di surga, Bang. Seperti itu. Bang Al, Eh, Wahyu berapa Bang Al? Wahyu. Aduh, tadi saya sudah buka. Saya buka lagi Iya. di satu device. Bentar. Wahyu berapa? Berapa, Bang? Wahyu 12 ayat Wahyu 7 sampai 12? 9, Bu Syah. Ayat 12 9. 7 sampai 9. Oke. Ya, Oke. jadi mungkin Ini oke, lanjut, Bang. tentang perang naga ya? Iya, betul. Iya. Oke. Saya tanyakan Itu lagi sama penglihatan. Bang Al. Boleh. Sifat dari kitab Wahyu ini apa, Bang? Penglihatan. Apokaliptik kan? Iya, betul. Oke, saya tadi berdiskusi sama teman Kristen di roomnya Bang Sueb tentang kitab Wahyu. Oke, saya bilang begini. Kitab Wahyu itu adalah penglihatannya Yohanes. Saya setuju kalau misalnya kitab Wahyu ini dianggap nubuatan. Karena belum terjadi dan akan terjadi yang kita nggak tahu kapan. Karena nubuatan itu sifatnya adalah oknumnya tidak boleh ada sekarang, kejadiannya tidak boleh ada sekarang, jadi kejadiannya nanti, kita nggak tahu kapan, who knows, and di mana, kapan, waktunya kita nggak pernah tahu. Tapi itu sudah disebutkan oleh Yohanes. Kalau Anda bilang bahwa saya mengambilnya dari kitab Wahyu, itu belum terjadi, Abang. Karena sifatnya apa? Apokaliptik. Itu baru penglihatan Yohanes untuk kedepannya. Kalau misalnya kitab Wahyu itu sudah terjadi, apakah Anda setuju bahwa yang domba yang sudah tersembelih itu adalah Yesus, diibaratkan sebagai Yesus? Apakah Anda percaya? Maksudnya apakah itu sudah terjadi? Karena ini sifatnya belum terjadi, masih apokaliptik. Nah, kalau Anda bilang bahwa di kitab Wahyu diterangkan bahwa the falling angel itu adalah iblis, kitab Wahyu aja belum terjadi. Itu baru penglihatan Yohanes. Sebentar, Bu. Bagaimana kalau kita minta boleh saya dalil menanggapi? sebelumnya? Abang mundur. Kita minta dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Tuh. Oke. Ya, Boleh saya tanggapi? Bang Dio, silakan Bang Dio. Ya, boleh saya tanggapi dulu masalah penglihatan. Jadi di Alkitab itu segala sesuatu yang diilhamkan atau diwahyukan. Sama seperti Musa, Bu. Bagaimana bisa Musa menceritakan tentang Adam, tentang penciptaan ketika Musa itu belum ada di zaman itu sendiri. Artinya itu diilhamkan, diwahyukan. Sama juga seperti
nabi. Tidak eh, na- sama, na- Abang. Tidak sama. Musa menceritakan tentang Adam. Adam itu sudah jauh lebih dulu daripada Musa. Sekarang kejadian di kitab Wahyu, apakah sudah terjadi atau belum? Itu pertanyaan saya. Kalau Abang bilang Musa diilhami oleh wahyu dari, kalau kami bilangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bilangnya dari Roh Kudus, entah siapa-siapa sih yang nggak tahu. Tapi kejadian itu sudah terjadi. Cerita tentang Adam, cerita tentang Nuh, cerita tentang pokoknya sebelum Musa itu sudah terjadi, dan kemudian itu dikisahkan kembali, kemudian itu diwahyukan kembali. Pertanyaan saya, apakah kitab Wahyu sudah terjadi, Bang? Ya, kitab Wahyu itu adalah penglihatan dan nubuat, Bu. Sudah terjadi atau belum? Yang namanya nubuatan atau di dalam ramalan itu sudah terjadi atau belum? Ya, jadi begini, itu memang persepsi ya, Aku silakan. kasih satu analogi ya, Bu. Itu kan penglihatan tentang apokaliptik ya, yaitu yang akan terjadi ke depannya, Ibu. Untuk semua yang terjadi itu kan belum terlihat, Ibu. Karena apa? Penglihatannya itu belum sampai hingga di akhir zaman itu, Ibu. Begitu loh. Nah, penciptaan terhadap malaikat ini di akhir zaman apa sebelumnya? Nah, dari penjelasan tadi yang di Falling Angel ya, itu kan sudah jelas. Diskusinya tadi itu ingin bertanya loh. Ini lintas iman ya, tentang Al-Quran dan Alkitab. Ya, kita Pembahasan nggak tentang bicara gimana. Al-Quran, Bang Gini Bu, Termos. sabar dulu. Kita bicara tentang Penjelasan Alkitab. tentang gimana penciptaan itu, tentang iblis di dalam Kristen dan iblis di dalam Islam. Ini malah lari kemana-mana, saya jadi gak dapat poinnya juga. Karena Bang Al Demikian. pakai penjelasan dalilnya dari kitab Wahyu. Saya kitab Wahyu itu apokaliptik, jadi dia belum terjadi. Jadi agak membingungkan bagi saya kalau malaikat yang katanya jatuh belum terjadi malah. Coba Anda mundur. Bang Dio benar itu pertanyaannya. Mundur dong, cari dalil yang sebelum itu gitu, jangan yang sekarang gitu. Benar Ustadz Dio. Lanjut Ustadz Dio, lanjut. Nah itu artinya gini loh, itu sekedar penyampaian, pemberitahuan kepada kalian, pembelajaran kepada kalian itu loh. Ya, nggak mesti kita juga diskusi bahas itu, enggak, untuk kalian ini kan aja. Oke, nah aku mau pertanyaan aku nih, simpel aja pertanyaan aku di Kisah Para Rasul 2 nomor 31 membuktikan kitab kalian. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Oke, congorku gede kali ya, besar, jantungan kalau ngomong. Iya, kemarin Bang, kaget aku. Ini dari Mbak Syah yang ngomongnya syadu gitu. Wah, beserak kalian udah congorku. Belum aku pecahkan piring nih, hancur kalian babak belur kalian kalau aku udah ngomong, babak belur kalian, ayo. Nah, aku bertanya. Oke, Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Apa lagi? Aku mau bertanya. Iya. Oke, baik. Pegangan kuat kalian, pegangan kuat ya. Kisah Para Rasul, Daud mengatakan tentang kebangkitan Mesias. Kisah Para Rasul berapa, Bang? Kisah Para Rasul 2 nomor 31. 2 nomor 31. Ini nomor apa? Nomor punggung, Bang? Nomor punggung lah, ayat itu kan Al-Quran. Enggak aja. Ayat itu dari bahasa Al-Quran, gak usah kalian ikut lah bos. Nomor berapa? Nomor 31. 31. Oke, Bang. Saya mau baca atau Abang mau baca sendiri? Bacalah. Baca. Mau ditampilkan atau enggak? Gak usah, aku udah apa. Gak usah. Oke, saya baca, Bang ya. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Beginilah firman Tuhan berkata bahwa karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, itu tentang Yesus ya. Ya, Bang. Oke, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Disebutkan daging Yesus ya. Di mana Ya. Bang daging Yesus? Enggak, di Bang? situ itu ditujukan kepada daging Yesus atau bukan? Ya, saya tanya Abang dulu. Abang bilang Enggak, ayat itu ditujukan untuk Yesus tidak. Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Itu untuk Yesus tidak? Ya, setuju sama Abang, setuju. Setuju, oke baik. Pertanyaannya, di manakah
Di manakah sisa kulup Yesus waktu disunat? Mencret, 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 mencret kalian. Bersera, pecah piring, pecah piring, pecah, 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 pecah piring, bersera, bersera, pecah piring, hancur kalian, bersera. Ya udah, jawab, jawab, pecah. Kamu ini belum dijawab sudah menseret. Ya Belum udah, ya udah, jawablah, jawab, 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 jawab. Saya jawab, Bang. Ya, Saya jawab, Bang. ya. Karena jika tidak ada tertulis, jawabannya ya tidak tahu, Bang. Baik, kita Karena buktikan. tidak tertulis. Kita buktikan secara akal, ya. Kita buktikan. Tidak tertulis. Tidak tertulis, memang itu tertulis pakai dalil ya. Itu pakai dalil ya. Saya bertanya Tidak pakai dalil loh. Tunggu dulu, sabar, tenang, terguncang, tenang, slow. Dah. Di situ dikatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Oke? Apakah Betul. sisa kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Macet, alasan. Sebentar. Alasan dah mulai, alasan. Saya jawab dulu, Bang. Saya Ya, jawab dulu. Saya jawab. ya. Oke. Abang jauh-jauh, enggak begini, Bang. Jadi Yesus itu Jangan hidup adalah permainan anak 100% muda itu. manusia. Sebentar, jangan dipotong dulu. Jadi Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Masuk dia kemana-mana udah. Bersera. Sebentar, mau dijawab atau enggak? Abang jauh-jauh ke Gini loh. Enggak, abang jauh-jauh ke Kulo, bentar dulu. Loh memang iya, sekarang begini. Nyambung nggak? Aduh, Makanya Tuhan. macet kan. Makanya begini, Yesus itu 100% memiliki daging manusia. Nah, pertanyaannya itu sama juga, Bang. Ketika Yesus dipaku di atas kayu salib, itu kan dipaku kan tembus, Bang. Yang pertanyaan Abang apa? Itu kan sama, Abang juga Oke, mau baik. cari Sampaikan sekali cari lagi ya. daging kulupnya. Oke. Abang gini, pertanyaannya lebih bagus, lebih sopan begini. Ketika Yesus dipaku di kayu salib, dagingnya mana yang waktu Kok bekas pula yang daging- ngatur aku pertanyaan? Kok bisa pula kau yang ngatur pertanyaan aku? Sekarang ini diam dulu. Oke, kita Aku buktikan. kasih ajar Abang supaya Enggak, tunggu dulu, kasih kan udah panik. Tunggu dulu. lebih sopan. Bukan sopan, ini nyambung loh, ini nyambung. Dengar dulu, makanya dengar aku bicara. Oke? Iya, boleh. Ketika dikatakan di situ dagingnya tidak mengalami kebinasaan, apakah sisa kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Ya, merupakan daging sama. Nah, mana dia? Kok bisa ada itu? Mana dia? Cari. Kontradiksi. Mana dia? Mana? Cari. Mana? Sabar, Bang. Mana? Nanti gini, kalau aku ketemu, nanti aku carilah. Kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak Bibel itu? Kontradiksi. Enggak kontradiksi lah. Enggak, itu jadi? enggak kontradiksi. Loh, Kalau Abang enggak, kalau kita percaya firman itu ya dan amin, berarti kan sampai Nggak ada sekarang masih dulu ada. percaya bukan masalah percaya enggaknya. Kontradiksi Bibel itu pernyataan Daud itu salah Daud, salah. Sabar dulu, Bang. Sabar. Begini, Bang ya. Kalau memang kita percaya daging itu ikan tidak binasa, berarti kan Pak, yang maksud Abang sampai sekarang masih ada, cuma belum diketemukan. Ya harusnya Abang itu mengajak, ayo cari sama-sama. Nanti kita ke Cari Israel kalian lah. bareng, Bang. Aku cuma membuktikan isi kitab kalian aja kok. Lucu. Carilah. Makanya begini. Abang kan yang cari kan sisa-sisanya. Iya. Bang Al. Contoh, ini contoh. Orang di mana-mana cari Kayak rambut. emas, cari Rambut. cari apa Kalau kalian? sebentar, Bang. Nah, ini mainnya keroyokan. Ya enggak ada. Karena Panik. Bentar. Baper, merajuk. Alah. Doa sabar dulu. Ya udah. Aku izin. Ini Jadi mau nanya pembahasannya apa ini? tadi Saya jawab. tentang malaikat kan. Ini kok lari kemana-mana. Jadi maksudnya itu begini loh. Pembahasan secara apakah malaikat dan iblis tercipta gitu dari dua sisi lintas iman. Ini Mana? kenapa Kan lari-lari aku ke udah gunung? jawab tadi. Gitu loh. Aku udah jawab Diskusinya tadi udah nyaman loh, udah enak Aku udah banget jawab tadi, antara kalian Dio belum sama jawab. aku. Kalian belum jawab. Apakah iblis itu Gitu loh. tercipta? Kalau kalian bilang tadi dari surga, terus turunkan ke neraka, turunkan ke bumi berkuasa. Mana datanya? Nggak ada. Tadi udah dikasih bilang nggak ada. Ya kalau Anda tidak terima Aku tanya ya iblis, terserah. aku tanya malaikat, bos. Tadi kan malaikatnya dibuang itu tadi kan Mereka udah berdua jelas. dulu. Aku tanya iblis, bukan Enak gitu malaikat loh. yang gue tanya. Kejang semua, kejang. Berarti iblis Menseret, Bang. Kejang, Menseret, kena Bang. serangan, menseret semua. Berseret kan kena serangan. Tadi aku bilang kalau aku bertanya pegangan kuat berantem kalian. Ya. Sebentar, ini yang mau nanya Bang Dio atau Bang Blender? Enggak, Makanya sebentar, begini yang Bang, saya Bang Blender. tanyakan, Bentar, Bang Dio, sebentar, bentar. Bang Al, Bentar Bang Al. dulu, Bang Blender. Aduh, nggak kondusif. Aku tanyakan,
yang Bang kutanyakan Blender, itu bentar. malaikat atau iblis yang kutanyakan tadi. Sebentar dulu. Ini yang nanya satu-satu. Bang Blender dulu nanya belum selesai. Bang Dio lagi nanya. Aku Bentar, dari aku tadi jawab nggak Bang selesai. Blender. Aku sholat tadi Aku pergi. jawab Bang Kalian Blender nggak dulu jawab. boleh? Aku jawab Bang Blender boleh? Mana? Nanti, Udah, nanti. cari Bang aja lah, Blender, cari aja lah. gini, Cari Bang. aja kulupnya udah. Gini. Kita dulu Bang Blend. Selama tidak kau dapatkan Kalau sisa Bang kulupnya, Blender, maka kontradiksi ayat itu udah. Kamu selesaikan aja sama Dio ini tentang yang Ya udah, iblis Dio. tadi. Lanjutkan. Oke, Biar Dio. diskusinya satu-satu biar enak gitu loh. Oke Dio, nggak apa-apa. Mau kalian mau 10.000 di kiri di kanan nggak takut saya. Ya Sebab udah, Allah di sisi. mana dalilnya? Mana dalilnya? Iblis itu dari surga dan dia berkuasa di bumi. Mana dalilnya? Nggak ada iblis itu dari surga, itu nggak ada cerita kayak gitu. Loh, kau yang Malaikat bilang yang tadi kok. itu malaikat yang dibuang ke bumi, bukan Aku iblis nanya yang dari iblis. surga. Aku nggak nanya malaikat. Jangan Aku nanya dibalik. iblis. Aku nanya iblis. Yang aku tanya iblis, bukan malaikat. Apa sih kau? Oke, saya jawab dulu. Berarti Nah, iblis nggak ada di surga. Izin. Udah. Bentar. Izin pinjam jalur nih biar enak nih. Nanti diskusi si siapa sama siapa kan satu-satu. Naikkan lagi dulu Bang Blend kawan kita si Syair Melody itu. Biar pas gitu Naikin Syair orang-orangnya. Melody dulu, biar equal lah. Jangan Ngatur-ngatur pula kau lagi, ya ampun. naikkan dulu. Nggak Iya, berani, nggak siapa? beraninya keroyokan. Siapa Syair mana Melody. namanya? Mana Bukan namanya? ngatur Kak. Syair nggak ada, Jadi Syair biar di bawah enak nggak ada. satu-satu. Ada yang menjawab Dio, ada yang Mana, menjawab Bang Blender gitu Syair loh. Melody Atau katanya enggak nggak ada di bawah. sama Mana dia? Minta permintaan. Jangan kau pikir kau biar malah aku satu-satu ditakut. kan biar enak gitu loh. Kondusif gitu. Multi. Udah. 8 Oke. mau dikeroyok enggak? Gentar aku ah. Begini, Bang Blender satu aja 10.000 Bang Blender nggak takut, aku nggak gentar. Udah main thread. Kau pikir kaleng-kaleng Lanjut, Bang Bender, Ya udah, sekarang gini, Bang Dio, saya sudah jawab ya. Jadi Apa di jawabannya? dalam keimanan, Apa jawabannya? Mana sebentar dalilnya? dulu. Kau belum Iya, jawab. sebentar dulu. Kalau nggak ada, gimana saya mau kasih dalil? Begini, nggak ada di dalam Bible, iblis itu di surga nggak ada. Tuhan tidak Kau menciptakan yang ngomong iblis. begitu tadi. Aku minta datanya. Aku cuma minta data. Kau yang ngomong, kau yang jawab begitu. Gimana sih kau nih? Siapa yang jawab begitu? Lah, Nggak pernah aku bilang iblis diciptakan, Bang. aku nggak bilang diciptakan. Tadi kau bilang iblis itu dari surga diturunkan ke bumi, dia berkuasa di bumi. Itu yang kau Siapa yang bilang iblis dari surga? Aduh, teman-teman tolonglah ini, jangan fitnah Tadi lah. gini. Bentar, aku yang bilang. Tapi aku gak bilang iblis ya, karena kan narasi dari siapa namanya? Itu kan udah lari dari konteks udahlah, kalau jalur nggak gitu. bisa itu ya Nih, udah. aku jelaskan dulu bentar Pak Dio. Bentar, gini Jadi aja. di Iblis Kristen itu sebentar. iblis Iblis tercipta itu menurut dari Kristen iblis itu malaikat, dicipta atau enggak? malaikat the falling angel begitu. Jadi bukan ciptaan. Enggak. Seperti itu. Pertanyaan gue Lanjutkan. aja, nggak bisa. Gak apa-apa, bisa Termas, satu-satu. aku jawab Iya, satu-satu. kau jawab ya. Iblis itu dicipta atau enggak? Tidak, sudah saya jawab. Tidak. Oke, berarti dia pencipta. Menseret kau, mana bisa orang dia iblis kok begitu dia tidak dicipta terus pencipta. Emang cuma ada dua. Makanya Kalau dia Makanya- kalau dia nggak dicipta berarti dia pencipta. ya nggak bisa begitu. Jadi Terus? iblis itu bukan diciptakan, tapi Bukan iblis diciptakan. itu Terus? adalah malaikat. Makanya didengerin dulu, Bang. Oke. Kalau abang potong terus gimana abang mau ngerti? Silakan. Iya, jadi iblis itu bukan diciptakan, Bang. Tapi iblis itu artinya dia menentang. Nah, ketika ada malaikat yang jatuh dalam kesombongan, dia dibuang dari malaikat ini di surga, dibuang ke bumi, karena dia menentang Allah lah ya, nanti dimomelin lagi aku. Menentang Allah, maka dia disebut iblis, karena arti iblis adalah menentang. Oh, Malaikat berarti yang menentang. Baik. Berarti iblis itu dari malaikat. Iya, betul. Oke, malaikat itu dicipta nggak? Malaikat dicipta, Bang. Ya sama lah, berarti iblis dicipta, Bos. Oh, beda, Bang. Gimana ya kau? Beda Loh, begitu, Bang. Iblis Nggak seperti sebentar. Kok beda? Sebentar, kita mainkan logika sehat dulu. Iblis dari malaikat. Malaikat itu Oke. dicipta. Berarti iblis adalah ciptaan. Gimana ya kau? Oke, sekarang saya tanya gini, Bang. Kalau ada bener nggak itu? Aku enggak. salah, Bang. Salah, logikanya Ah, salah. benernya gimana? Itu logika berlogikanya salah. Jadi Yang benernya kalau gimana? dibilang
iya, kalau dibilang malaikat itu adalah ciptaan, itu betul. Karena Tuhan Nah, menciptakan malaikat. Tapi kalau dibilang Tuhan menciptakan iblis, itu salah. Karena iblis ini adalah julukan ketika orang yang menentang Allah disebut iblis. Makanya kalau abang juga menentang Allah, berarti abang iblis. Bukan, lucu kau. bukan, loh. Iblis itu kan kau bilang dari malaikat tadi, kau sudah iya kan? Cuman yang kau Iya, minta semua dong. makanya iblis itu siapapun yang menentang Allah itu disebut iblis, Bang. Iblis Oke, itu sebentar. julukan. Iblis itu dari malaikat enggak? Iya, iblis dari Iya, bukan oke. iblis Malaikat itu sebentar. artinya Iblis itu berasal dari aduh. malaikat. Malaikat itu diciptakan Nah, enggak? malaikat diciptakan, Bang. Iya, berarti iblis diciptakan. Cumananya kau? Beda, Bang. Iblis Kok, sama kayak dosa, Bang. Apakah Tuhan menciptakan kok dosa? beda? Saya tanya sama Bang. Kok beda? Enggak, saya tanya Iblis Abang dulu. sebentar. Apakah Dosa sebentar, itu Abang nanya sebentar. terus, ditanya nggak Dosa mau. itu sebentar. Dosa itu hasil dari perbuatan, sedangkan iblis itu makhluk, bentuk Nah, ciptaan. itu makanya berbeda dengan saya, dengan Abang, keimanan kita beda. Kalau Loh, Abang bilang kok berbeda? iblis itu adalah makhluk, kalau kami iblis itu adalah julukan, Bang. Makanya kalau Abang Oke, juga menentang oke. Allah Iblis adalah disebut julukan. Di mana iblis. datanya? Ya udah. Nggak usah panjang-panjang. Aduh. Iblis adalah julukan. Di mana datanya? Buka datanya. Iblis adalah Ya. julukan di Abang Al, datanya di mana? buka dulu di skill 28 ayat 12 sampai 17 itu. Iblis adalah julukan. Buka datanya. Satu-satu lah. Cuman nanya ini si syair Melodin. Tadi kau bilang Enggak, aku berdua. aku kan Ganti-gantian kalian. aku kan cuman memberikan data Udah kau sama diem dia. dulu, nanti dulu, diam dulu kau. Ah, Mana kenapa? datanya? Kok kejeng-kejeng kalian mendengar suaraku? Bapak Biasa kau lagi aja, kerja tadi Bang. baru Blender, makan pula. kau Kau belum menjawab pertanyaanku kemarin kan? Tentang masjid sama surga kan? kau siapa kau? Aku enggak kenal kau. Siapa kau? Biasa aja kau, nggak usah sok lebih diskusi ini. Biasa aja. Nggak usah, nggak usah. Atau Iya. kita membahas temanya Iblis, akhlak diam Muhammad dulu, sama diam dulu, Yesus. Iblis adalah Ayo. julukan. Mana datanya? Udah nanti Jangan dulu kemana-mana. gantian Sair. Gantian lah kau. Iblis adalah julukan. Mana datanya? Dia bukan julukan. Buka dulu Abang Al. Yeskiel 28. Cair, Hah? kondusif cair. Gantian. Kondusif ini gimana kalian? Kalian yang ngajak kondusif, kalian pula yang bikin ricu. Cemananya kalian? Aku kan memberikan data. Kau diam dulu kau, Lor. Kau diam dulu kau. Sok-sok paten pula kau di sini datang-datang. Kau sok kenal, kau sok dekat pula kau sama aku. Kau diam dulu kau. Itulah kok kejang-kejang kau mendengar suaraku. Siapa yang kejang kau ludahi muka empui? Ah, turun kau di bawah. Bangsat kau memang ya. Sabar, Kalian yang suruh kondusif, sabar, kalian Bang. bikin ricu. Begini, Bang. Kita kan Kurang ajar kalian ini. diskusi yang baik. Jadi Mana yang diskusi yang baik aku minta. Udah jangan panjang lebar, jangan pelintat-pelintut. Mana datanya iblis adalah julukan? Mana datanya? Buka. sebentar, Bang. Aduh, Iya. Abang ini. Sedikit-dikit minta data, dikit-dikit minta data. Nanti Oh kalau iya dong, ini dia diminta diskusi. data menceret nanti. Minta data, masa aku minta duit? Minta duit nanti gak ada duitmu. Apa? Abang minta berapa? Aku kasih, Bang. Ya, coba mana datanya cepat. Dari kemana-mana. Sabar dulu, sabar. Saya cari dulu datanya, Bang. Baru mau cari. Baru mau dicari guys. Alah. Baru mau Abang juga tadi nyari juga gimana sih? Ya, aku jawab langsung jawab kok, nggak pakai nyari-nyari, langsung buka datanya. Nggak ada itu istilahnya Dio Pratama ditanya bentar ya, aku buka dulu data, cari datanya, nggak ada, langsung buka data. Kau tanya iblis ciptakan apa? Dari api. Dari mana dia? Di kalangan jin. Langsung ku buka datanya. Dor. Sekarang kau buka datamu. Sabar, Bang, sabar. Belum kenal kau. Orang sabar, orang sabar itu jalannya lebar. Senggol dong. Iya, nanti gantian nanya habis ini. Abang nanya berapa Oh iya pertanyaan? dong. Kau kan dari tadi nanya. Kau 9 pertanyaanmu. Aku baru 1 pertanyaanku. Oke, Bang. Cepat. Nah. Ingat ya pertanyaanku. Mana datanya iblis adalah julukan? Gas.
Sebentar bang. Hmm. Iya, jadi yang disebut iblis memang tidak ada secara eksplisit bang di dalam ayat Alkitab bahwa iblis itu adalah julukan. Tapi memang di situ dijelaskan arti kata iblis. Abang harus mengerti dulu arti kata iblis apa. Nah, istilah iblis dalam Alkitab itu adalah julukan atau nama panggilan bang. Iya, kau ngulang-ngulang itu dari tadi statementmu. Aku minta datanya, bos, data. Aduh, sebentar. Cuman aja kau ngulang-ngulang statementmu dari tadi. Aku minta data. Data, bos. Data. Kau searching lah, kau tanya AI lah itu. Kau tanya lah tuh AI itu. Bentar, sabar dulu bang. Ini lagi ngetik. Kau ketawa pun dia bilang nggak sabar. Ketawa sabar lah. Sambil ketawa aku sabar. Nungguin. Kau nggak usah bersuara dulu. Kau fokus aja nyari dulu tuh. Biar bisa dapat. Oke, saya nggak bersuara. Saya bisukan dulu. Kena kau kan. Nah. Assalamualaikum. Skakster kau kena. Waalaikumsalam Kak Irin. Skakster kau langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena skak kau kan. Muter-muter aja kau dari tadi. Nah, dapat kau kan. Kena kuncian ini kau. Kuncian Khabib Nurmagomedov. Ayo. Kena kuncian kau kan. Habis. Dio pertama nih bos. Cowok paling ganteng di Bogor. Senggol dong. Aku baru mau ngomong kayak gitu. Keduluin. Jangan ngomong kau ya. Jangan ngomong kau sebelum dapat data ya. Awas kontennya Al ya. Pokoknya harus dapat data dulu baru ngomong. Aku tak mau kau ulang-ulangi statementmu itu. Jangan kau ulang-ulangi 1000 kali. Tetap satu pertanyaanku. Datanya mana? Yes. Pancing-pancing dulu kau. Wah. Nah, ini kan satu-satu. Gimana kalau menunggu Al? Kau diam dulu kau Termos, kau diam dulu, belum giliranmu kau minta tadi kita terakhir. Iya, daripada Al masih membisu nunggu data, gimana dilanjutkan saya sama kita tunggu dia. gitu. Kita tunggu dia sampai dia suren. Itu diskusi Termos. Selesai karena tenang. Terguncang memang. Tapi tenang aja Termos, biasa itu. Sambil Enggak usah, sambil jangan nanti menunggu kamu sama itu aku. namanya iya, itu nanti pengalihan namanya, biarkan aja dulu ini ya. Itu namanya pengalihan, akan terjadi pelupaan, kan begitu. Nah, setelah terjadi pelupaan akan terjadi pelarian atau pengkaburan. Nah, itu dia. Jadi biar aja tenang. Ya sudah Bang Blender, kita lanjutkan yang awal gimana? Nanti aja. Jadi kita aja tunggu dulu si Al dulu sampai suren. Pokoknya nanti aja. Aku bikin Ya, muntah kan sembari dia nyari data gitu loh. Dia kena kunci. Iya. Kuncian Khabib Nurmagomedov. Cepat mana-mana. Tenang aja, satu-satu kita Termos, tenang aja, nggak akan kemana-mana. Nanti ketika kita pengalihan akan terjadi pelarian. Ketika pelarian, pengkaburan. Jangan, biar aja dulu. Jangan kemencretan. Sambil menunggu, kan aku nunggu jawaban yang Iya, tadi. benar, itu pengalihan, ingin pelarian. Biasa, tenang aja, tenang. Fokusin aja dulu, biar aja mereka. Aku mau asar dulu, aku asar. Biar ada alasan aku ya. Alasan kau gak diskusi sama aku asar. Kalau suren baru Termos lagi ngomong. Kalau udah suren si Al. Sudah surrender aja, udah nyerah aja udah. Udah kena chopstick ini lehernya nih. Udah nggak bernapas kau Al. Aduh, lama kali kau. Tetap Iya, ajar teman. memang ayatnya tidak secara eksplisit tidak tertulis secara langsung. Ya begini bang, ayatnya tidak tertulis secara langsung, tapi di situ ada dijelaskan bang. Di Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan dulu ya. Apa? Boleh? Yakobus 4 ayat 7 sampai 8.
Sebentar, saya bacakan. Makanya nanti gantian Al, dulu nanya. enggak, Abang sebelum ini itu tolonglah kau. Al, sebelum itu tolong kau sampaikan menseret coba. Coba menseret coba ngomong. Aku pengen ya, dengar. ya, Coba lah, sampaikan dulu. Bilang, sampaikan dulu menseret coba. ya, menseret kau bang, Ah, menseret. oke, lanjut. Lanjut. Jadi sudah gitu bang ya. Memang di sini dijelaskan bahwa Yakobus 4 karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari. Artinya begini bang, sebentar saya jelaskan dulu. Artinya ketika orang itu tidak tunduk pada Allah maka dia disebut iblis. Makanya iblis itu adalah julukan bang. Arti kata iblis adalah menentang. Nah, itu Sekarang itu itu itu, itu namanya tafsiran. terserah Kau abang mau tafsirkan jawab. sendiri. Saya bawa dalil. Saya sudah Ngarang buka kau, datanya. ngarang itu Gantian ngarang. Mana ada sekarang. nggak Gantian. disebutkan julukan di situ? Coba mana kata julukan di situ? Nggak ada kata julukan. Kau Gantian ngarang-ngarang. sekarang gantian. Saya sudah Loh, bilang tadi kan ngarang-ngarang kau gantian belum terjawab pun. arti Kemana aja iblis kau? apa? Sekarang saya tanya arti iblis menurut abang apa arti Loh, iblis? jawab dulu itu. Jangan kemana-mana kau. Jawab dulu itu. Ya sudah saya jawab. Saya sudah kasih data. Abang nggak terima ya terserah Apa? abang. Data apa? Julukan kau menyimpulkan itu julukan. Nggak ada kata julukan di situ. Ya itu udah Ngarang aja. dijelaskan bang. Menentang Allah bang. Kau Astagfirullahaladzim bang. Bang menentang istighfar Allah bang. terus tiba-tiba Bang jadi julukan. Gimana ya kau? istighfar bang. Bang istighfar. Nggak Gantian bisa, boleh bang. nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, Menseret. nggak bisa. Berani nanya nggak mau ditanya. Loh, Menseret. kau jawab dulu Udah pertanyaanku. gantian aja Kau belum jawab termos. pertanyaanku. Kasih ke Gimana termos sih ke kau? blender. Kalau abang mau Nggak bisa, nggak diskusi. bisa, nggak bisa. Kau jawab dulu pertanyaanku. Jangan Iya, lari kemana-mana kau. oke bang. Ngarang-ngarang aja Ya kau. Nggak udah. ada terus pun. Ya, Masa ya udah yang bang. membangkang kepada Allah disebut julukan? Cemananya kau? Oke, boleh saya mengalah bang. Saya ngalah udah. Abang menang, oke? Nah, bilang, Abang menang. bentar. Bilang dulu Iya, gini, saya Bang Dio, iya Bang abang Dio menang mantap, sudah. Abang keren. menang. Udah Sebentar. ngalah kau udah. Kau bilang Bang Dio mantap, keren coba. Iya, Bang Dio kau mantap, keren memang. Wah, Sudah keren. puas. Tepuk tangan dulu Keren. dong. Oke, silakan. Iya, kita damai-damai aja bang. Silakan Termos sama Habis. Blender. Dia ada ini dendam pribadi nih, Termos sama Blender ini. Silakan dulu mereka. Oke bang. Habis. Menseret, kita semua menseret Menseret. bersama, nggak apa-apa. Lanjut, Termos. Kau diam aja, gantian lah, biar kau menseret juga. Termos. Baru kali ini aku diskusi dari 2003 sampai 2025, 2023 sampai 2025, baru ini Oten nyerah. Ya begini bang, karena begini bang, kalau di dalam keimanan kami bang, ini satu aja sebelum ini Termos nggak jawab kan, saya kasih tahu satu aja buat abang. Kalau di dalam keimanan kami, kita cuma bisa bilang do the best, God will do the rest bang. Kita percaya, kita melakukan yang terbaik, tapi Tuhan yang akan berperkara bang. Tuhan yang akan berperang, bukan kita yang berperang bang. Tuhan yang berperang bang. Itu di keimanan kami. Bang. Kau yang Jadi lemah, bentar, kau yang lemah nggak bisa jawab, jangan bawa-bawa Tuhan. Iya, Cuma enggak, saya ngasih tahu abang. Artinya saya cuma bawa melakukan Tuhan yang pula. terbaik. Saya melakukan terbaik, selebihnya biarlah Tuhan Nah, yang aku menyelesaikan. Oke, nggak apa-apa. Abang ganteng, abang Dio yang keren sudah sejagat raya, sudah puas bang. Oke, silakan bang Termos. habis. Ya, Termos, menseret dia udah macet ya. Termos macet. Woi Termos, woi. Masa Termos kalah sama Blender, bikin malu aja. Iya, kalian berdua bikin malu Kristen gini. Enggak lah, kita nggak malu bang. Kita udah biasa dipermalukan kalau kita bang. Al, tapi aku penasaran loh, Al. Gini, Al. Kalau Kristen Ya. bilang iblis itu nggak dicipta, terus dia ini apa? Pencipta. Dia makhluk atau bukan sih Nah, iblis ini? di dalam keimanan kami nggak bisa seperti itu bang. Nggak bisa langsung dibilang kalau dia bukan ciptaan berarti dia pencipta. Nggak seperti itu bang. Lah, Karena ada itu aksioma, Bos. Itu aksioma. Pencipta. beda bang. Dengarkan sebentar. Di alam semesta ini ada pencipta, ada makhluk yang dicipta. Kalau dia pencipta, berarti dia bukan dicipta. Kalau dia dicipta, berarti dia bukan pencipta. Itu aksioma, Oke. Bos. Ya. Aksioma itu. Nggak butuh dalil itu yang begituan. Nah, Ya, sekarang apakah dosa diciptakan bang? sebentar. Dosa itu hasil dari amal perbuatan kita.
Kalau kau Ya, berbuat buruk, kau dapatkan dosa. ya. Bukan Tadi itu. kan abang segala sesuatu dikaitkan dengan penciptaan dan pencipta dan mencipta. Saya tanya, apakah dosa diciptakan, bang? Kalau dia tidak diciptakan berarti dosa adalah pencipta, bang. Makanya telan sendiri perkataan abang. Dosa itu, sebentar. Dosa itu adalah hasil dari amal perbuatan. Sama Ya dengan sama, pahala. iblis Dengar itu dulu, dengar. artinya Dengar menentang, dulu bang. lah. Kau dengar dulu. Dosa Gas, gas. itu, dengarkan. Share, Dosa bang. itu Bentar, adalah yang di hasil bawah dari suruh amal. tap-tap dulu, bang. Bentar, bang. Yang di bawah tap-tap layar sama share. Silakan, Bang Dio. Dosa itu adalah hasil dari amal perbuatan. Kalau perbuatannya baik, dapatnya disebut pahala. Kalau perbuatannya buruk, itu disebutnya dosa. Itu adalah hasil dari amal perbuatan. Nah, amal perbuatan manusia itu adalah ciptaan. Ada dari Oke, Al-Quran. Wallah, dengar Oke, dulu. sekarang saya tanya, Sebentar. Bang Sebentar Dio. lah. Nah, Iya udah, saya udah iyakan, saya ngerti masalah dosa kita kesampingkan. Saya anggaplah saya setuju sama Bang Dio. Anggap saya setuju, sudah ya. Sekarang saya tanya Bang Dio, presiden, apakah presiden diciptakan? Ya dicipta lah. Hah? Dicipta lah. Presiden diciptakan? Yes. Kapan presiden diciptakan? Nah, sejak dari Siapa langit. siapa yang Allah. menciptakan presiden? Siapa Allah yang yang menciptakan menciptakan. presiden? Allah yang ciptakan dia. Allah yang menciptakan presiden. Yes. Waduh, baru tahu ini. Presiden diciptakan ini. Iya. Kapan diciptakan? Kenapa? Boleh. Kenapa? Bentar. Sekarang Mana gini. dalilnya? Sebentar. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dengar. Mana Dalilnya dalilnya? surah Presiden Al-Fatihah ayat diciptakan. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Presiden termasuk nggak dari alam semesta? Yes. Dan dia adalah makhluk. Nah sekarang kau jawab aku. Kalau iblis itu bukan ciptaan, berarti dia pencipta atau bukan? Iblis itu bukan ciptaan, Bang. Oke, kalau dia bukan ciptaan, dia pencipta. Sama seperti dosa. Begini loh, Bang. Kalau makanya tadi saya sudah kasih analogi. Kalau abang menentang Allah, tadi kan saya sudah kasih contoh. Kalau abang menentang Allah, abang itu sama dengan iblis. Ngerti nggak maksudnya? Bukan berarti manusia jadi iblis. Ngerti nggak? Loh, kok samakan iblis dengan dosa sih? Loh, sekarang saya tanya abang, ketika ini ada orang-orang nih menentang Allah nih, kayak abang bilang, abang kan sering kadang mengumpat kan, kata, "Oi, dasar kau iblis." Kan kayak gitu kan? Ngerti nggak maksudnya? Aku enggak begitu, aku enggak bilang gitu, aku bilang dasar kau monyet. Nah, itu. Nah, sekarang begitu abang bilang dasar kau monyet, apakah dia jadi monyet betulan? Ya enggak lah. Ya itu, justru itu yang abang harus mengerti ketika abang Beda yang namanya ungkapan marah kepada seseorang dengan sosok iblis yang kita bahas. Cumananya kau ini Ya, sekarang saya tanya, abang bisa jadi iblis atau enggak? Jawab. Ya, enggak bisa lah. Iblis itu dalam Islam. Sebentar. Iblis Makanya di situ perbedaan kita mengerti. Dalam Islam iblis itu adalah makhluk. Dia makhluk yang dulunya dia adalah bersama dengan makhluk yang taat bersama para malaikat. Setelah itu dia membangkang. Saya Kemudian dia menghargai. surga. Saya menghargai keyakinan Bang Dio, ya. Saya menghargai keyakinan Bang Dio. Tapi keyakinan dan pengertian kita beda. Definisinya beda, Bang. Makanya jangan dipaksakan. Yang bilang sama siapa? Makanya aku tanya, kalau iblis itu bukan ciptaan, berarti dia apa? Pencipta atau bukan? Tadi kan saya sudah ngasih tahu ke Abang. Bukan. Udahlah, Bang. Abang maksa juga sampai main seret, Abang nggak bakal bisa, Bang. Karena segala sesuatu yang berbeda. Karena teman-teman Kristen, sebentar. Teman-teman Kristen itu tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Mereka masih bingung. Kenapa? Kalau dia mengatakan iblis itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, nanti kontradiksi di kepala kalian bilang apa? Tuhan tidak mungkin menciptakan yang tidak baik. Lucu. Betapa banyak kejadian-kejadian. Sebentar. Tadi kan saya sudah jawab, Bang. Dengar dulu, Bos. Betapa banyak di muka bumi ini kejadian-kejadian atau orang-orang yang berbuat jahat, bahkan dia penjahat. Apakah dia ciptaan? Iya, dia ciptaan juga. Makanya ada namanya takdir kauni dan takdir syar'i. Dalam Islam itu ada pembahasan tentang takdir. Segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik.
Tapi kalau ditinjau dari sisi sampainya takdir itu kepada hamba, kepada makhluk, itu terbagi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada rincian itu dalam Islam. Kalau kalian Kristen nggak ada rincian begitu. Makanya kalian bingung. Kalau ditanya yang begitu, kan nggak bisa jawab. Ditanya, iblis itu ciptaan atau bukan? Jelas-jelas iblis diusir. Kau bilang tadi iblis diusir dari surga. Terus Bukan dia iblis berpuasa. yang diusir, Bang. Bukan iblis yang diusir, Bang. Malaikat yang diusir. Itu tadi narasinya salah kalau iblis yang diusir. Kalau begini, kalau iblis diusir, itu nanti sama kayak keyakinan Abang bahwa iblis ada di surga. Kalau tadi kan sekarang saya tanya Abang, apakah iblis ada di surga, Bang? Kan kau yang mengatakan iblis itu dari malaikat. Aku konfirmasi lagi. Malaikat itu dicipta enggak, Bang? Kau bilang Malaikat iya. dicipta, iya. Nah, berarti iblis itu adalah ciptaan karena dia dari malaikat. Simple. Aduh, Menseret. Oke, mantap. Menseret jauh, Bang, menseret. Bentar dulu, Bang. Saya tanya sama Abang. Sebentar, Bang Dio ini masih sama fokusnya iblis. Sekarang saya tanya, Bang, apakah iblis ada di surga, Bang? Kau tanyakan kapan? Yang sekarang atau dulu? Pernah? Ya mungkin yang dulu lah, yang dulu. Apakah iblis dulu ada di surga? Iya, dulu dia di surga. Ada dalilnya. Dalam surah Al-Baqarah ceritanya panjang lebar diceritakan dalam Al-Quran. Nah, tapi tadi kan Abang cerita, ketika jin itu tidak tunduk pada Allah, maka jin itu dikatakan iblis. Nah, waktu jin itu dilempar ke itu ada kisah itu dalam surah Sebentar, Al-Baqarah. jin ini di surga, Bang. Jin ini di surga. Lucu kau. Loh, enggak, aku nanya dulu. Abang kan ini maha tahu nih, tahu segalanya, tahu banyak lah. Banyak tahu lah. Kok maha Ya, tahu? banyak tahu. Jangan Sekarang saya tanya, jin ini waktu diciptakan di bumi atau di surga, Bang? Enggak, sebentar. Kamu jangan ketika kamu tidak mampu menjawab pertanyaanku, kamu framing aku. Jangan begitu, Bukan Bos. framing, Bertanya ya salah semua ngomong. saja. Abang tahu banyak lah, Abang tahu banyak. Tadi salah ngomong, salah. Sorry. Abang tahu banyak. Makanya saya tanya, ketika jin diciptakan, apakah dia ditempatkan di bumi atau di surga, Bang? Ya, kau tanya kapan? Ketika dia dicipta, ketika awal penciptaan atau Ketika dia sekarang? dicipta, Bang. Ketika dia diciptakan, ketika jin diciptakan, setelah diciptakan dia ditaruh di bumi atau di surga atau di mana, Bang? Nanya Nggak ada saya, eksplisit nanya, Bang. penjelasan. Enggak, penjelasan eksplisit dia ditempatkan di mana setelah dicipta nggak ada. Nggak ada itu Terus penjelasan seperti itu. pernah nggak jin itu di surga? Iya pernah, kalau itu ada. Oh, kalau itu ada. Nah, jin yang menolak untuk menyembah Allah, berarti jin ini kan membangkang. Maka jin Yes. ini dijadikan iblis, berarti dijuluki iblis, betul atau enggak sih? Iya, namanya iblis namanya. Iblis itu nama, Iya, Bos. berarti kan sebelum iblis itu ada, Tuhan itu cuma menciptakan jin, betul atau tidak sih? Atau dia menciptakan jin dan iblis bersamaan? Kau pula menyimpulkan. Jawab dulu, Bang. Wa khuliqatil janna min marijin min nar. Jelas dia tercipta. Kalau mau compare, dikomparasi, pertanyaannya sama. Jin itu dicipta atau iblis itu dicipta atau enggak? Kalau dalam keyakinan Kristen, kau Sebentar bilang dulu, enggak. Bang. Berarti Waktu kalau dia iblis- enggak dicipta, berarti dia pencipta. Selesai. Loh, bukan Bang. Begini, bentar, pelan-pelan dulu, Bang. Ketika Allah menciptakan jin, apakah saat itu Allah juga menciptakan iblis? Semua jin diciptakan. Iya, Abang kan nggak menjawab. Artinya kan iblis ini adalah jin yang membangkang, tidak mau sujud kepada Allah, betul atau tidak, Yes. Bang? Yes, Nah, betul. berarti kan kita sepaham, Bang. Iblis itu adalah jin yang membangkang. Ya beda lah. Gimana sih, Abang ini? Kok sepaham gimana? Sekarang gue tanya kau, iblis menurut keyakinanmu itu ciptaan atau bukan? Ya itu, tadi kan ini kan Nggak, Abang jawab dulu, menjelaskan. jawab. Sebentar Jangan dulu, pintar, Abang jawab dulu, menciptakan jawab. penjelasan iblis. Sebentar. Kau bilang Sekarang kita kan sepaham udah kan? sama nih. Enggak. Abang Sebentar. yang Aku validasi dulu. menolak nih. Sebentar. Aku validasi dulu. Tadi kau bilang pemahaman kita sama. Sekarang aku tanya kau, iblis itu dicipta atau bukan? Ya itu kan tergantung, itu kan Oh. Abang kembali ke situ dulu. Bukan, itu Bentar, kan saya jawab. Mensret. Sebentar, saya jawab. Saya akan jawab. Tadi sudah saya jawab. Cuma Bang Dio ini ngulang-ulang pertanyaan yang sama. Sebentar, Kau Bang. tidak Sekarang waktu sebentar. awal Kau memframing, penciptaan, sebentar. Kau apakah framing.
sebentar. Kau framing, jangan tanya dulu. Aku dulu. Bukan Kau framing, abang yang pemahaman kita takut. sama. Enggak, sebentar. Yang Kau diciptakan framing, itu jin Sebentar. yang membangkang menjadi iblis. Itu kan Dengarkan. seperti itu, Bang. Kau dengarkan. yang Dengarkan menseret. dulu. Tadi Oke, kau saya mengatakan diam. pemahaman kita sama. Sekarang aku validasi dulu. Menurut kamu iblis itu dicipta atau enggak? Jawab dulu itu. Ya kalau saya bilang iblis itu tidak diciptakan, Bang. Nah, berarti beda kita. Kalau aku Iya, berkeyakinan bedanya iblis kan di dicipta. situ. Sebentar, kita Iya, runut berarti nggak dulu. sama Bedanya dong. di Jangan situ. kau sama-samakan. Sebentar, makanya kita Ada bantu remis pula dulu. dong. Kita bantu. Gila, Bang. Sekarang begini, apakah Allah menciptakan jin atau iblis? Saya tanya dulu. Allah menciptakan jin. Iblis Nah, itu berarti kan maka- Allah menciptakan jin. Lucu Jin kamu. yang membangkang tidak mau menyembah Allah dikatakan iblis. Kan seperti itu. Jin itu bagian dari iblis itu bagian dari jin. Ada dalilnya. Wa kana minal Iblis jinni itu bagian fafasaqa dari jin. Jin itu yang tidak mau menyembah Allah disebut iblis. Betul atau tidak? Mana Jawab. dalilnya? Mana dalilnya? Lah, abang tadi yang bilang, kok sekarang mana dalilnya? Dia yang bilang Lucu, kok. makanya kau nggak tahu apa-apa, tapi kau nebeng-nebeng ke argumentasiku. Lucu kau nggak punya apa-apa, tapi nebeng. Gimana ya kau? Kok nebeng? Sekarang jin Nebeng itu gua. diciptakan. Yang Tadi kau Allah bilang itu menciptakan jin pemahaman atau menciptakan sebentar. iblis? Kau diam dulu. Aku jelaskan dulu. Tadi kau mengatakan pemahaman kita sama. Aku validasi Iya. dong. Menurutmu iblis ciptaan atau bukan? Kau bilang bukan. Ya beda dong. Aku meyakini iblis itu ciptaan. Cumananya kau? Oke lah Bang, pemahaman kita beda tentang penciptaan, apakah iblis diciptakan atau tidak, itu memang beda. Bentar, Jauh banget. sebentar Bang. Aman banget. Iya, sebentar Bang, oke. Paling nggak kita kan saudara sebangsa setanah air, betul nggak Bang? Betul tidak? Ya. Jawab dulu Bang. Jawab Iya, dulu. betul. Iya, Nah, betul. kalau kita saudara sebangsa setanah air, harusnya kita bisa bersatu lah sebagai satu bangsa satu tanah air. Oke, sekarang begini Alright, Bang. alright. Jelas Alright, itu. alright. Kau Oke, nggak perlu merdeka, ajari merdeka. itu. Sebenarnya kau nggak perlu ajari Sebentar, itu. Sebentar. Sejak piagam Jakarta, Islam yang mengajarkan Kristen kayak begituan. Udah, kau usah ajarin itu. Iya, sudah iya abang Muslim yang mengajarkan. Oke, paling nggak kan kita saudara sebangsa setanah air. Oke bang, sekarang tadi masalah jin. Sekarang saya tanya sama bang, Allah itu menciptakan awal, menciptakan malaikat dan jin, betul atau tidak? Apa? Allah itu menciptakan malaikat dari nur, Yes. dari cahaya, dan Allah menciptakan jin dari api, betul atau tidak bang? Betul. Betul kan? Iya, betul. Nah, jin yang disuruh menyembah Allah, ada jin yang membangkang, betul atau tidak bang? Betul. Nah, jin yang membangkang ini dikatakan iblis, betul atau tidak bang? Betul. Ya udah, pemahaman kita di situ sama bang. Artinya bedanya, bedanya begini, bedanya kalau di abang jin, kalau di saya malaikat bang. Beda Bedanya lah, seperti itu. Al. Beda lah, Al. Oke, coba Masalahnya- jelasin. Bentar bang Dio, coba bang Blender jelasin. Bang Blender Oke, jelasin. bedanya begini loh. Iblis di tempat kami dia diciptakan. Kalau iblis di tempat kalian bukan diciptakan. Berarti Tuhan kalian gitu. Itu bedanya. Betul. Tuhan, Iya, iblis betul. kalian pencipta, iblis kami ciptaan. Berarti iblis kalian Tuhan. Yohanes 8:4. Iblislah yang menjadi bapamu. Udah selesai. Ya kan? Bener nggak? Beda lah, Al. Mana sama? Ya udah, kita beda bang Blender. Sekarang saya tanya Beda. dulu bang Blender dulu. Sebentar, iya, saya tanya. Yang pertama diciptakan itu malaikat, malaikat dan jin, atau malaikat, jin dan iblis? Coba jawab. Malaikat. Sebentar, Cepat pertanyaannya. aku jawabnya kan. Malaikat. Oh, cepat aku jawabnya nggak kayak kalian. Iya. Pilihannya dua bang, makanya abang dengerin dulu. Pilihannya dua, malaikat dan jin, atau yang kedua pilihannya malaikat, jin dan iblis. Jawab. Kok malaikat dan jin? Malaikat dulu lah. Kalau dan jin berarti sepaket. Ngarang aja. Oh ya sudah. Aneh. Mau coba-coba jebak ya? Mau coba jebak? Nggak bisa bos. Kaleng-kaleng nih bos. Hah? Oke kaleng. Nanti kaleng mencret kau. Gini, Bang. Mensret. Sebentar, yang pertama.
Waktu pertama diciptakan apa? Malaikat. Malaikat. Maaf, baru selesai Yang kedua. mandi. Gimana? Tadi Itu penjelasan termos. soal Iblis, jin. Sebentar, Ketika Bang manusia. Blender. Aku Sebentar, jelaskan Bang ya. Blender. Bentar. Ah. Ini si Termos habis mencret, makanya dia mandi gitu. Lanjut, Oh Bang iya, Blender. menseret. Jadi begini Menseret. penjelasannya. Iblis itu di kami tidak diciptakan, melainkan sifat pembangkang. Makanya diberi julukan dialah bapa segala dusta. Sampai sini Ciptaan paham? dengan pencipta. Pencipta dengan diciptakan. Dia dulunya adalah malaikat, pemberontak. Baik. Makanya disebut iblis. Udah, nggak usah. Kesimpulannya iblis itu tidak diciptakan. Dan berarti bisa dikatakan pencipta. Nah, kalian nggak mau terima ya? Karena Oke. malaikat pembangkang. Baik. Makanya diberi julukan iblis. Baik, nggak apa-apa. Aku terima. Bapa Terima segala itu. dusta. Nggak apa-apa, aku terima. Aku terima ketika dia dikatakan bukan pencipta. Dan dia bukan diciptakan. Aku terima itu. Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan siapakah iblis ini. Menurut Bible kalian. Hei, main ini. Sur nih. Sur. Ayo. Bahwa jelas kalian itu di Kejadian 2 nomor 17. Saat di surga nih. Sama ya. Di Kejadian 2 nomor 17. Pada saat Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan itu, apakah mereka sudah memiliki anak dan keturunan? Bentar dulu. Wah, Satria katanya di mereka iblis Lucifer. Mungkin bisa naikkan dia itu. Gak usah dulu, nanti dulu. Fokus dulu ke sini. Kita buktikan siapa iblis ini. Mm-mm. Saat Adam dan Hawa memakan buah yang baik dan buruk itu, apakah mereka sudah memiliki keturunan? Belum, baik. Mereka makannya itu di surga? Enggak, Taman Eden. Taman Eden di bumi? Betul. Baik, pertanyaannya. Kejadian 2 nomor 17. Apa kata Tuhan? Jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaannya, dimakan atau tidak buah itu? Ini apa sih narasinya? Nggak jelas, nggak ngerti aku. Pertanyaannya, Tuhanmu berfirman, janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaannya, dimakan atau tidak buah itu? Ini narasinya masih ke si iblis. Mensret. Tunggu dulu, kita buktikan siapa iblis. Mensret. Loh, macet. Tunggu dulu, jawab dulu. Pertanyaannya, apakah buah itu dimakan atau tidak? Dimakan, matilah dia. Kalian keturunan siapa, bos? Arti Jadi keturunan kata siapa? Kata mati itu memangnya menurut kalian apa sih? Aduh, masuk dia. Iya. Oke, aku nggak mau ke situ. Tunggu dulu, aku nggak mau ke situ ya. Oke. Saat itu. Kamu yang membawa jauh. Tunggu dulu, Termos. Gantian. Kita tidak ke konteksnya ke iblis, bukan ke Adam nih, bukan ke Adam, ke iblis ya. Pada saat itu ada dua makhluk. Adam, manusia, dan iblis di surganya kalian. Kejadian 3 nomor 4, 3 nomor 5. Nah, Hawa digoda oleh iblis. Kan? Saat itu iblis menyerupai ular. Kemudian dia menggoda Hawa untuk memakan buah itu. Oke? Dan kemudian dimakanlah buah itu, diberikannya kepada Adam. Tadi katakan matilah dia, dimakannya matilah dia. Ketika mereka mati, tinggallah iblis yang ada saat itu. Ketika manusia saat itu mati, Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis nggak mati. Hiduplah iblis. Kalian berarti keturunan kena kan? Keturunan Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapakah manusia mula-mulanya? Adam. Siapa yang membunuhnya? Iblis. Dengan cara apa? Menggodanya. Hei, kena. Makanya iblis di tempat kalian bukan diciptakan, tetapi dia bisa dikatakan pencipta, yaitu Tuhan. Ding dang, dang 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 dang. Ren, beserak, ding dang, dang ding dang. Kamu membuat pertanyaan atau pernyataan? Lah, sesuai dalil. Nggak nyambung soalnya. Aku pun Baik, sekali lagi kutanya. Sekali lagi.
Kejadian 2 nomor 17 dan Kejadian 3 nomor 3. Allah berfirman, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu, nanti kau mati. Kejadian 2 nomor 17, hei Hawa Adam, jangan kau makan buah itu, pada hari kau memakannya pastilah, ada pastinya lagi, engkau mati. Oke? Udah, makankah buah itu? Poinnya apa? Apakah buah itu dimakan? Dimakan. Matilah mereka. Kalian keturunan siapa, bos? Arti kematian dalam Alkitab. Apalagi mati rohani. Kamu paham ya? Mau mati rohani gitu. Dulu Terus itu kan manusia itu kekal. Aduh, masuk ya, masuk. Dingdang, dang. Jadi kau mau mengatakan mati rohani? Apa di situ kalau mati? Ingat ya, sekali lagi. Pada hari engkau memakannya, aku tanya tadi sebelumnya, udah kejebak kalian duluan, udah kejebak. Ketika dia makan buah itu, apakah mereka sudah punya keturunan? Belum. Oke, kujebak lagi kau pertanyaan kejebak kedua. Saat itu makannya di surga atau di bumi? Di bumi, Taman Eden di bumi. Oke, ikutin. Dah. Karena kalau kau katakan tadi di surga, 1 hari surga 1000 hari. 1 hari bumi 24 jam. Jadi 24 jam, dalam 24 jam matilah Adam dan Hawa. Berserak. Ding ding kena kau kena. Ding dang, ding dang. Ding dang, apa lagi? Kamu membuat pernyataan itu bukan pertanyaan. Aku Lah, bingung berdasarkan jawabanmu, bos. Jangan kau katakan mati rohani. Ku pecahkan diri nanti kalau mati rohani. Rohani loh, kamu ya. Jadi apa? Jadi kayak mana kau katakan mati? Mati kayak mana mati? Makanya kecilkan dulu volumenya, Bang Blender. Udah jelaskan mati. Suaraku. Jelaskan mati. Menset. Gimana ini? Udah jelaskan. Ya, jelaskan. Kenapa pertanyaanmu narasinya aja aku bingung. Dari Adam dan Hawa tinggal di surga, Taman Eden di mana? Di bumi. Tiba-tiba kau menjawab sendiri pernyataanmu mati. Wow. Gak ngerti aku ini. Aku tahu Kristen itu, makanya aku berani menantang semua Kristen itu. Kalian itu hanya permainan kata-kata, bos. Udah trik aku, kalian itu hanya bukan kebenaran permainan kata-kata. Makanya aku mau menjebak permainan kata-kata sama kalian, bos. Sebelum ke sana, makanya aku bilang, sebelum ke sana, menset. Nah, makanya tadi kan aku bilang, Termos, sabar pelan-pelan ya. Kita buktikan, ini tadi identik dengan iblis. Pembahasannya ke iblis. Pertama, iblis menurut iman kalian, dia bukan diciptakan. Tetapi, aku tidak mau mengatakan dia pencipta. Dan kalian juga tidak mau mengatakan dia pencipta. Oke? Sepakat itu? Tunggu dulu, pelan-pelan Termos. Ginilah, kau nanti nanya lagi, aku mau pelan-pelan dari awal dirunut, kau potong-potong. Aku terangkan Tunggu dulu lah. Masuk. Udahlah, ke iblis itu pasal lagi. Udah sepakat nggak kita situ? Iblis itu bukan diciptakan. Sepakat kan? Sepakat. Ya udah, berarti kau juga kalau bukan diciptakan, berarti dia pencipta. Tapi aku nggak mau pakai pencipta. Dia bukan pencipta juga. Terus masuknya ke Adam dan Hawa apa? Tunggu dulu. Di sini dulu. Aduh, Mak, sabarlah. Di sini dulu. Pelan-pelan. Aku bingung narasinya, sumpah. Tunggu dulu. Kalau dia bukan diciptakan, berarti bisa dikatakan dia pencipta. Sepakat? Narasimu lari kemana sih? Jawab dulu. Nanti pelan-pelan. Aduh, Mak. Tolong pelan-pelan. Kurunut ini, aku runut. Gara-gara iblis ini kurunut. Ketika dia tidak diciptakan, berarti dia bisa dikatakan pencipta. Sepakat nggak? Boleh aku kasih penjelasan? Astaga, udah, dia bukan pencipta. Yuk, udah, clear. Udah, aku nggak mau bahas itu. Udah, intinya iblis itu kau mau mengatakan dia bukan pencipta, oke, nggak ada masalah. Yang pasti dia bukan ciptaan, oke? Ya sudah, lanjut ke yang awal clear. deh. Oke, baik. Aku belum dapat Baik. jawaban tuh. Soalnya aku Oke, bingung baik. sama narasimu. Baik, oke. Karena tadi sebenarnya aku nggak mau berdebat di sini. Sebenarnya ketika dia bukan diciptakan, berarti dia bisa disebut pencipta, kan begitu? Itu pertamanya nih. Tetapi Enggak, itu julukan. Iblis itu julukan. Iya, iblis itu dikatakan dia itu adalah dia bukan ciptaan dan dia juga bukan pencipta, kalian katakan. Aku nggak mau berdebat di sini, ya. Yang pasti statement kalian mengatakan dia bukan diciptakan. Nah, kita buktikan pernyataan ini, oke? Lari ke Adam. Ini tetap ini, simpankan iblis ini.
Dari ke Adam. Jadi narasinya tentang si iblis ini atau tentang si Simpan dulu, Adam? simpan dulu ini. Ada nyambung lu, tenang aja. Nyambung. Sebelum aku bertanya, tadi ku tanya Enggak Termos. nyambung. Nanti nyambungnya Termos, nanti nyambungnya. Tenang dulu. Tahan dulu ini ya, tahan dulu iblis ini. Tadi kan ku tanya sama mu Termos, sewaktu Adam dan Hawa memakan buah yang baik dan buruk itu, apakah mereka sudah punya keturunan? Belum. Kau jawab. Baik, kita simpan. Belum punya keturunan. Baik. Yang kedua, waktu makan buah itu makannya di surga atau di bumi? Taman Eden, kau jawab. Taman Eden itu di bumi. Kita kunci. Oke? Nah, kita buka dalil. Di Kejadian 2 nomor 17. Apa kata Tuhanmu? Jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari engkau memakannya, ingat ya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 nomor 3. Allah berfirman, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Mati ya. Oke, di Kejadian 3 nomor 4. Iblis menggoda Hawa. Iblis menyerupai ular menggoda Hawa untuk memakan buah itu. Makan aja buah itu. Sekali-kali kau tidak akan mati, kata iblis. Sekali-sekali kau tidak akan mati, makan aja buah itu. Akhirnya dimakanlah buah itu sama Hawa. Baru dikasihnya kepada Adam. Ingat ya, ketika dia makan buah itu, pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Tuhanmu mengatakan mati kalau makan buah itu. Tetapi dimakannya, matilah Adam dan Hawa. Ketika dia mati, iblis mana? Hidup kan? Adam dan Hawa mati, kalian keturunan siapa kalau Adam dan Hawa mati? Jadi kalian keturunan siapa? Udah. Berarti poinnya pertanyaan tentang yang mati ini ya. Iya, kalau dia yang mati memakan kalian buah keturunan itu siapa? lalu Benar. mati, Ya, betul? Iya. Nah, di situ kan dia diusir dari Taman Eden. Itulah arti kata mati. Kamu bacanya jangan sepenggal-sepenggal dong, lalu kamu membuat perkataan. Sabar. Kita Di sini kenali dua dulu arti kata mati yang disebut oleh Tuhan itu. Mati apa mati? Mati. Sini ku cekek kau biar mati. Mau kau? Mau? Mati Mau ku cekek apa? kau biar mati? Karena Mau? mereka Mau? itu awalnya hidup Atau mau kau abadi. ku cekek kau sini mau kau biar mati kau? Akhirnya Mau kau? diusir dari Taman Eden. Loh, Seperti emang itu. mati dengan diusir sama nggak? Mati dengan